Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibi rabbil alamin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina bil qasim Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka ya Allah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman waftah lana futuhal 'arifin. وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام ملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. أما بعد, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya yang dilimpahkan kepada kita yang begitu banyak jumlahnya. Di antaranya yang paling agung adalah nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat panjang umur dalam keadaan sehat dan diberi taufik dalam ta'ah. Nikmat digolongkan menjadi umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga nikmat-nikmat ini Allah langgengkan, Allah pelihara, ya, Allah tambah dengan nikmat-nikmat lain dan terus kita rasakan bersambung sampai kita merasakan nikmat surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tak lupa senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, manusia yang amat sangat sempurna yang Allah jadikan model untuk menggapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Barang siapa yang hendak mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan dunia dan akhirat, maka jadikanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh, ya, dari dalam segala aspek kehidupan kita. Insyaallah kita akan menjumpai dalam bentuk yang begitu indah dan dapat menolong kita bisa meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Insyaallah kita semua digolongkan menjadi umatnya yang senantiasa mengikuti jejaknya, ya, umat yang mendapatkan kedudukan dekat kelak di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Darul Mustafa yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya melanjutkan, perkenankan Al-Fakir untuk mengucapkan tak terkecuali kepada seluruh yang hadir maupun yang tidak hadir, yang menyaksikan melalui siaran di dunia maya. Uhayyikum tahiyyata Idul Fitri, ya, minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah, tak terasa waktu berlalu. Kita sudah melewati bulan Ramadan, sudah juga melewati bulan Syawal. Kita sekarang berada di awal-awal bulan Dzulqa'dah. Ya, harapan kita, ya, semua, semoga senantiasa kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita tergolong orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang bersyukur. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membuat bulan Ramadan sebagai bulan di mana kita di situ berpuasa dan beramal saleh lainnya,
melainkan agar kita menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa bukan hanya di bulan Ramadan, tapi bertakwa di sisa-sisa umur kita setelah kita mendapatkan pelajaran berharga di bulan Ramadan. Ya, sebagaimana kita ketahui dalam ayat tentang puasa, disyariatkannya puasa tujuannya agar kita menjadi orang yang bertakwa. Iya. Kutiba alaikumus ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang yang udah bertakwa, ya tandanya orang ini telah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga yang diinginkan oleh Allah di saat selesainya bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di rangkaian ayat-ayat puasa, di akhir rangkaiannya Allah katakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya, Allah inginkan dari kita sebagai hambanya untuk menyempurnakan bilangan puasa. Ya, yang enggak bisa sakit, ya fa'iddatu min ayyamin ukhar, diselesaikan, diqadha di bulan lain. Intinya bilangan tersebut harus terpenuhi. Walitukmilul iddata, tujuannya agar kalian menyempurnakan bilangan puasa tersebut. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, selanjutnya Anda terus mengagungkan Allah, membesarkan Allah, wa la'allakum tashkurun, semoga kalian tergolong orang-orang yang bersyukur. Jadi di saat kita bertakwa, kapan kita disebut bertakwa? Di saat kita memprioritaskan segala urusan, ya, yang Allah inginkan untuk kita lakukan, ya, atau kita tinggalkan. Artinya kita membesarkan Allah melebihi kebesaran yang lain. Ya, di saat kita lagi sibuk, ada panggilan sholat, kesibukan kita tinggalkan sejenak, kita sambut panggilan Allah. Artinya kita sudah membesarkan Allah. Ya, Allah suruh kita tidak menghardik anak yatim. Tatkala kita menjalankan perintahnya, artinya kita sudah membesarkan Allah. Di saat kita ya memprioritaskan perintah Allah dibanding perintah yang lain, mengedepankan urusan Allah ketimbang urusan-urusan yang lain, ya, maka artinya kita telah membesarkan Allah, ya, menjadikan Allah lebih besar di mata kita dibanding yang lain. Nah, kalau sudah seperti itu berarti kita bertakwa. Nah, kalau udah bertakwa, tandanya kita bersyukur. Kok bisa bersyukur? Karena definisi syukur menurut ulama adalah sarful abdi jami'a ma an'amallahu bihi alaihi ila ma khuliqa li ajlihi. Di saat seorang hamba dapat mengkerahkan semua nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya, dia kerahkan, dia fungsikan sesuai dengan tujuan diciptakannya nikmat tersebut. Difungsikan nikmat tersebut sesuai dengan tujuan diberikannya nikmat tersebut, maka kita tergolong orang yang telah mensyukuri nikmat tersebut. Sebagai contoh, bagaimana kita mensyukuri nikmat lisan? Bagaimana kita mensyukuri nikmat lisan? Kita harus tahu dulu, di saat Allah menciptakan lisan untuk manusia, untuk kita, di saat Allah memberikan nikmat lisan kepada kita, apa tujuannya? Agar kita menggunakan lisan tersebut apa? Untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membaca Al-Qur'an, ya, untuk tidak berkata kecuali yang baik. Kalau nggak bisa, diem. Nah, ini penting ini. Ya, kalau bukan kapasitasnya nggak usah ngomong, mending diem. Nah, kalau kita sudah seperti ini, kita telah mensyukuri nikmat lisan. Artinya apa? Secara tidak langsung, ketika kita telah menjalankan perintah Allah terkait semua anggota tubuh yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka artinya kita telah bersyukur. Nah, berarti orang yang bertakwa adalah orang yang bersyukur. Insya Allah kita adalah orang-orang yang bertakwa.
orang-orang yang benar-benar mendasari hidupnya itu dengan ilmu. Ya, dengan ilmu, ya, ilmu yang membuahkan rasa takut. Karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuahkan rasa takut. Kata Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir apa? Al-ilmu khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahlu. Ilmu itu adalah rasa takut. Dengan takut maka dikenal orang yang ahli ilmu sesungguhnya. Ya, makanya Allah katakan dalam Al-Qur'an innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Ya. Nah, kita harus dasari hidup kita dengan ilmu. Ilmu yang membuahkan rasa takut, ya, sehingga kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Kenapa? Karena banyak orang, ya, di era sekarang ini mendasari hidupnya, ya, dengan sesuatu yang viral. Ini lagi viralnya gimana nih? Kesono. Viralnya lagi joget-joget model kayak begini di depan kamera, joget begitu model kamera. Ya, hidupnya gimana? Gimana viral. Nah, ini Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah sudah memberitahu bahwa kepada sahabatnya Kumail bin Ziyad, ya, dikatakan oleh Imam Ali, ya Kumail, an-nasu salasatun. Manusia itu ada 3 macam. Alimun rabbani, seorang yang berilmu tapi rabbani, benar-benar ilmunya itu mengharapkan ridha Allah, tidak mengharapkan keuntungan duniawi, ya, ikhlas karena Allah, yang ilmunya enggak temporal, enggak hanya di bulan Ramadan doang dia berilmu, selain bulan Ramadan kagak gitu. Atau enggak ilmunya tergantung maslahat, enggak, rabbani, alimun rabbani. Terus yang kedua, ya, yang kedua talibu ilmin. Enggak. Iya. Alimun rabbani, terus wa talibu ilmin ala sabilin najah. Istilah dan orang yang lagi masih menuntut ilmu, dia benar-benar berada dalam jalan apa? Keselamatan. Artinya orang yang alim rabbani ini orang selamat. Ada orang yang masih di jalan menuju keselamatan, ada di jalan keselamatan. Ada yang ketiga apa? Hamajun ra'aun, orang-orang biasa, orang-orang bodoh, ibarat apa? Rakyat yang enggak punya pondasi. Ya, atba'u kulli dinaik. Dia akan mengikuti kemana arah teriakan memanggil. Dengerin. Yahubbu ma'arrih. Dia yamilu ila mahabba ilahir rih. Dia akan condong ke arah bertiupnya angin. Terombang ambing, nggak punya pendirian. Iya, la ya'wi ila ruknin syadid, nggak punya prinsip. Hidup, lihat gimana viralnya orang lagi mencemooh orang, ikut-ikutan mencemooh. Viralnya orang lagi, ya bisa kita saksikan lah sekarang. Jadi nggak punya pondasi, nggak punya prinsip, nggak fokus. Ya rame ini lagi main game ini, main game no. Pokoknya kita perhatiin. Nah ini orang yang ketiga nih. Nah tapi kita jangan seperti itu. Kita harus dasari diri kita dengan ilmu, pondasi ilmu. Ya karena Allah Subhanahu Wa Taala kita nggak berbicara kecuali atas dasar ilmu. Kalau nggak punya ilmu nggak usah ngomong, ya. Selamat. Orang yang nggak ngomong selamat. Orang yang nggak ngomong selamat, ya. Tetap dia berprinsip apa yang menjadi kewajiban saya. Kewajiban saya menghidupkan anak istri saya. Kewajiban saya menahan lidah saya untuk tidak berkata kecuali yang baik, ya. Jalanin hidup menjadi orang bertakwa, menjadi orang yang bersyukur. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang selamat.
Insyaallah ya, selepas bulan Ramadan dan bulan Syawal, semoga insyaallah begini nih harapan kita bisa hidup atas dasar ilmu, nggak terombang-ambing ya, dengan kemana angin mengarah, nggak labil tapi stabil, ada pada jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak usah ikut-ikutan yang kiranya malah menambah dosa kita ya. Husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah, berbaik sangkalah kepada Allah, berbaik sangkalah kepada manusia ya. Khaslatan laisa faquma syai'un minal khair, dua perkara yang tidak ada jenis kebaikan yang mengunggulinya, dua perkara yang mana tidak ada jenis kebaikan lain yang mengunggulinya. Apa itu? Husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah, berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka kepada hamba Allah. Hakadha falyakunu faltakunu wa la takunu ka ghairihim. Insyaallah jadilah seperti ini, jangan seperti yang lain. Sebagaimana telah diketahui, kewajiban saya sekarang adalah melanjutkan kajian-kajian yang memang sudah ditentukan di majelis ini. Saya membawakan 2 kitab ya di setiap minggunya ganti-gantian, yaitu kitab Ad-Da'watut Tammah dalam ilmu tasawuf dan kitab Minhajul Abidin dalam ilmu fikih. Nah, saya akan buka hari pertama pembukaan ini adalah dengan melanjutkan kajian kitab Ad-Da'watut Tammah karya Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, di mana kajiannya sudah ada di lembaran-lembaran terakhir. Iya, sudah ada di lembaran terakhir. Intinya adalah dakwah, ajakan kita semua diajak ke jalan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah berlalu nasihat-nasihat Al-Quran, nasihat-nasihat dari Nabi Muhammad, nasihat dari para sahabat. Sekarang masuk ke nasihat-nasihat para tabi'in, dan sudah berlalu sebagian para tabi'in nasihat-nasihatnya, baik dari kalangan ahlul bait maupun dari selain ahlul bait. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Arif billah al-Alim al-Allama qutb ad-da'wah wal-irsyad wa ghawth al-ibad wal bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad fi kitabih Ad-Da'watut Tammah wa Tadhkirah al-'Ammah ila an qala radhiyallahu ta'ala anhu wa anna wa ankum wa qala bismillahirrahmanirrahim wa qala rajulun li Umar ibn Abd al-Aziz rahimahullahu ta'ala awsini faqala usika bi taqwallahi azza wa jalla allati la yaqbalu ghayraha wa la yarhamu illa ahlaha wa la yuthibu illa 'alayha fa innal wa'idhina biha kathir wal 'amilina biha qalil. وقال رحمه الله في خطبته أما بعد فإن ما في أيديكم أسلاب الهالكين وسيتركها الباقون كما تركها الماضون ألا ترون أنكم في كل يوم وليلة تعيشون غاديا ورائحا إلى الله وتضعونه في صدع من الأرض غير ممهد ولا موسد قد خلع الأسباب وفارق الأحباب وأسكن التراب وواجه الحساب فقير لما قدم أمامه غني عما ترك بعده أما والله إني لأقول لكم هذا وما أعرف من أحد من الناس مثل ما أعرف من نفسي ثم قال بطرف ثوبه على عينيه وبكى فكانت هذه آخر خطبة خطبها. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى إن المؤمن قوام على نفسه يحاسب نفسه لله عز وجل وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا وإنما يشق الحساب على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة إلى آخر ما سنقرأه إن شاء الله. Kira-kira seingat saya ini adalah akhir yang kita baca ya. Nggak ada salahnya satu paragraf kita ulangi untuk kita lanjutkan ke paragraf-paragraf berikutnya yang belum kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata
seseorang, kata Al-Hayyul Haddad, semoga Allah berikan kita manfaat melalui ilmu-ilmu Habib Abdul Haddad dan rahasia-rahasianya, dan tidak digolongkan kita tergolong orang-orang yang kurang ajar sama orang-orang seperti Al-Habib Abdul Haddad, apalagi meragukan nasabnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. La haula wala quwata illa billah. Wa qala rajulun li Umar ibn Abdul Aziz, berkata seseorang kepada Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz, Al-Khalifah Al-Khamisah, khalifah yang adil, ya, tergolong khalifah kelima atau keenam yang adil setelah Al-Khulafa Ar-Rasyidin rahimahullah ta'ala, semoga Allah meliputinya dengan rahmat. Seorang laki-laki bertanya kepadanya, "Ausini, berilah aku wasiat." Artinya, berilah aku wasiat yang bisa aku jadikan pegangan sepeninggalmu, wahai khalifah. Faqala, khalifah pun menjawab, "Usika bi taqwallahi ta'ala." Saya memberi wasiat kepadamu agar kalian berpegang teguh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, allati la yaqbalu ghairaha, yaitu ketakwaan yang mana Allah tidak menerima apapun kecuali takwa. Innama yaqbalullah min ibadihil muttaqin. Innama yaqbalullah minal muttaqin. Allah tuh nggak bakal menerima apa-apa kecuali sesuatu yang berangkat dari ketakwaan. Itu udah jelas, itu udah statementnya Allah, keputusannya Allah, ketentuannya Allah. Jadilah, maka dari itu saya wasiatkan kepadamu agar berpegang teguh dengan yang namanya ketakwaan. Yaitu ketakwaan yang mana Allah tidak menerima apapun kecuali yang bersumber dari ketakwaan. Dan Allah tidak akan merahmati kecuali orang-orang ahli takwa. Dan Allah tidak akan memberi ganjaran kecuali amalan-amalan yang didasari dengan takwa. Fa innal wa'idhina biha katsir. Kenapa saya memberi wasiatmu agar terus bertakwa? Karena orang yang mengajak orang untuk bertakwa ini banyak. Tapi sayangnya apa? Wal amilina biha qalil. Iya, yang mengamalkannya sedikit. Setiap Jumat kita dengar wasiat takwa. Iya. Paling banyak wasiat takwa, tapi yang ngamalin sedikit. Wa qala rahimahullah. Begitu pula beliau pernah berkhutbah. Iya, selesai yang tadi wasiatnya. Amma ba'd, setelah dia memuji Allah, berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, membuka khutbahnya. Kemudian dia berkata, amma ba'd, kemudian daripada itu, fa inna ma fi aidikum aslabul halikin. Ketahuilah, apa yang ada pada diri kalian sekarang, hakikatnya adalah peninggalan orang-orang yang sudah meninggal. Artinya kita bisa seperti sekarang ini karena orang tua kita. Ya,